Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di penghujung Ramadan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, bersama-sama saling menasihati dan saling mencari tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di kultum ba'da zuhur ini terkait dengan topik makanan yang haram bikin doa terhalang. Kira-kira itu kesimpulannya itu. Jadi makanan yang haram bikin doa terhalang. Hadirin, berangkat dari fakta di masa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu As. Beliau doanya tidak pernah dikabulkan setiap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia menghadap kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang kemudian dibuat dalil nitip doa kepada orang hidup, pada ustadz atau kepada kiai itu boleh. Tolong Pak Yai, anak saya didoakan, itu boleh. Karena anak saya sedikit dablek, boleh. Tapi sama ustadz, ya. Ustadz, tolong saya cepat-cepat dapat jodoh, itu boleh. Boleh, karena doanya belum dikabulkan oleh Allah untuk cepat dapat jodoh. Boleh. Yang ketiga, Ustadz, tolong saya didoakan untuk naik jabatan. Boleh. Ustadz, tolong didoakan toko saya ramai dan banyak yang membeli. Boleh. Jadi menitip doa kepada orang yang hidup untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Tapi yang tidak boleh doa politik. Kalau doa politik, tolong saya diajukan menjabat ini, itu namanya doa politik gitu. Boleh enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tolong saya dimasukkan di tempat ini, itu doa politik namanya itu. Tidak boleh ya, karena masih hidup ya, sesama hidup ya. Tapi itu dalam
rangkaian strategi politik ya, kalau saya menggunakan bahasa politik. Baik, sehingga sahabat tadi itu didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan doanya akhirnya dikabulkan oleh Allah karena berkat doa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi boleh memohon doa kepada ustaz, itu boleh ya, tapi jangan salah ya. Maaf ibu-ibu atau mbak-mbak, hati-hati kalau ada ustadz berdoa itu ya. Ini hati-hati ini. Kalau bagi mbak-mbak dan ibu-ibu yang single itu, hati-hati ini. Jangan gampang melafazkan amin kalau ada ustadz berdoa. Jangan gampang melafazkan amin, amin, Allahumma amin. Ada begini, jadi ada ustadz doanya begini, Allahumma zawwijni mathna wa thulatha wa ruba'. Itu apa artinya itu? Yang bisa di Pak Khairul artinya ini. Itu Prof Khairul yang bisa artinya ini. Jadi ada ustadz itu, jadi hati-hati kalau ada ustadz berdoa jangan langsung amin gitu ya. Karena ada ustadz berdoanya begini, saya ulangi lagi, Allahumma zawwijni mathna wa thulatha wa ruba'. Gitu. Terus kalau mbak-mbaknya yang masih kosong itu bilang amin, amin. Jadi kalau apalagi doanya orang ustadz puasa ini terkabul itu. Jadi istri kedua, ketiga, keempat gitu. Nah ini makmum hati-hati doanya ustadz yang rodok nakal dikit gitu ya. Tapi bukan Ustadz Hasan ya itu ya. Itu bukan Ustadz Hasan itu. Baik ya. Waktunya masih panjang Ustadz ya, Ustadz Khalid itu. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat yang doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, setelah didoakan oleh Rasulullah kemudian doanya selalu dikabulkan oleh Allah, dan dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain doa beliau itu selalu dikabulkan oleh Allah, sehingga banyak para sahabat yang menitip doa kepada beliaunya itu untuk didoakan kepada Allah itu ya. Itu ini versi Muhammadiyah gitu ya. Baik, itu sekitar 620 Masehi ya. Karena Rasulullah itu meninggalkan 332. Jadi sekitar 622 Masehi. Baik, di zaman sekarang juga ada. Jadi ada seorang ibu-ibu tua yang sudah umur 60 tapi kepingin umroh. Kemudian selalu berdoa dan berdoa tidak pernah dikabulkan oleh Allah karena tidak bisa punya duitnya nggak tambah-tambah itu. Kemudian mendatangi ustadz juga, kemudian tidak dikabulkan juga. Kenapa kira-kira itu? Ibu tua yang sudah umur 60 kok belum dikabulkan? Kemudian ada bapak-bapak yang berdagang, sholatnya sudah baik, anaknya juga soleh-soleha, ibunya juga soleh soleha, tapi seorang bapak ini yang rajin sholat, rajin doa juga doanya nggak pernah dikabulkan. Masalahnya yang bapak ini kemudian tidak pernah sholat karena putus asa, doanya tidak pernah dikabulkan, kemudian putus asa, kemudian tidak sholat. Nah ini yang berbahaya yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu perlu diperhatikan sekarang. Inna du'a al-abdi yahbisu anis samawati bisu'il mat'am. Sesungguhnya doa seorang hamba itu tertahan di langit. Jadi doanya sampai ke langit itu, sampai menghembus ke atas langit, tapi tertahan karena bisu'il mat'am, karena makanan yang diasup itu banyak yang haram. Bapak Ibu,
Sehingga doanya ibu yang umur 60, doanya bapak-bapak tadi yang kemudian putus asa tidak sholat dan tidak melakukan syariah Allah itu, mungkin di antara tertahannya doa tadi itu adalah karena doanya masih tertahan di atas langit dan belum diturunkan, karena masih di hatinya ada nokta hitam. Di hatinya ada nokta hitam dosa besar, karena yang dimakan adalah makanan asupan haram. Jadi doanya tertahan. Oleh karena itu, kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah, bersihkan asupan kita dari barang yang haram. Karena di antara yang menahan terkabulnya doa adalah karena asupan yang haram. Bapak Ibu, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan strata yang sama. Saya ulangi lagi, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan strata yang sama. Penciptaannya sama, hanya warnanya berbeda karena hidup di lingkungan yang berbeda. Coba saya lahir di Paris tidak hitam seperti ini, mungkin saya putih gitu ya. Kalau saya lahir di Paris itu. Kalau saya lahir di Madura, ya sawo matang seperti ini. Untung saya masih laku sama orang Gresik gitu ya itu. Itu untung gitu, saya masih laku. Gitu. Artinya apa? Bahwa manusia itu memiliki strata yang sama, penciptaan yang sama, keinginan yang sama, hanya takdir yang berbeda. Hanya takdir yang berbeda. Oleh karena itu, siapapun kita, kalau masih yang dimakan adalah yang haram, siapapun kita, pejabat atau orang biasa, karena memiliki strata yang sama, tetapi yang dimakan itu adalah halal, maka yakin dan yakin itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Saya kadang dalam ceramah saya itu di tempat lain, kalau ibu berdoa belum dikabulkan, datanglah ke rumah saya. Minimal bawa gula 1 kilo, murah sekali ya itu. Murah sekali. Oh sedikit, gula 1 kilo itu sedikit. Itu ya. Itu. Bapak-bapak enggak ya. Tadi bapak-bapak hati-hati, Ustaz. Jangan gampang ibu-ibu amin, Allahumma jangan, hati-hati. Khawatir ustaznya itu bukan bahasan ya. Allahumma zawwijni matna tadi ya. Baik. Jadi kalau bapak ibu berdoa sudah makan yang halal belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersilaturahim ke rumah saya. Saya punya cerita. Maaf, setiap manusia tadi memiliki strata yang sama. Pasti setiap orang punya salah, punya khata' wa nisan, pasti. Tetapi selama berdoa, selama memohon ampun kepada Allah dan berdoa, pasti diampuni dan dikabulkan. Dan jauhi, ini yang harus dihindari, dan jauhi makan yang haram. Kalau dosa kepada Allah itu gampang, memohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau makan makanan yang haram, daging darah itu adalah haram hukumnya. Manabata minal haram bahwa haram. Apa yang tumbuh dari mana yang haram, keluarnya adalah haram. Dan ekspresi perbuatan perilaku kita akan yang muncul adalah yang haram-haram ketika darah kita, makanan kita, minuman kita adalah yang haram. Pasti. Sekali lagi, kalau kita berdosa kepada Allah itu mudah dan gampang. Memohon ampun kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan menjelang buka bersama, menjelang sahur, apalagi ada wasilah di malam-malam ganjil, doa kita pasti dan yakin dan harus yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, karena kalau kita bicara agama,
Jangan selalu menggunakan akal. Walaupun dalam hadis ad-dinu al-aql la dina liman la aqlal. Agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Tetapi di dalam agama dasarnya adalah yakin. Dasarnya sekali yakin. Berdoa yakin, tetapi hindari makanan yang haram. Kalau sudah yakin meninggalkan makanan yang haram, maka doa kita 40 hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini mungkin masih mukadimah ya. Pak Joko, lanjut Pak Joko. Lanjut. Tapi Pak Joko tidak boleh berdoa kalau jadi imam, apalagi di depan jadi makmum dari istrinya, jadi imam dari istrinya. Allahumma zawwijni, ayo dia amin, masna amin, putrasa amin itu. Jangan Pak Joko ya. Itu. Baik. Bapak Ibu hadirin, dalam surat Al-Mu'min ayat 51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul, wahai rasul Allah, kulu minat thayyibat, makanlah kamu sekalian makanan at-thayyibat. At-thayyibat itu dalam tafsir Munir karangan Wahba Az-Zuhaili, rizqan halalan thayyiban. Jadi rezeki yang halal dan penuh gizi. Rezeki halal tidak bergizi itu membuat kita gelisah, membuat jantung kita tidak stabil, membuat darah kita itu tidak stabil, akhirnya darah tinggi. Kenapa? Mungkin yang dimakan itu tidak bergizi, atau yang dimakan itu banyak hal-hal yang kurang halalan thayyibah. Jadi tafsir Munir Wahba Az-Zuhaili menafsirkan minat thayyibat adalah halalan, maaf ya, rizqan halalan thayyibah. Jadi harta yang halal dan penuh gizi. Oleh karena itu, terkait dengan hadis tadi itu, doa tertahan karena bisu'il mat'am, karena jeleknya yang dimakan itu, maka dikaitkan dengan surat Al-Mu'min ayat 51 tadi dan tafsir Munir Wahba Az-Zuhaili yang menyebut halalan thayyiban, diskon halalan thayyiban itu adalah makanan yang halal, bersih dan penuh gizi. Oleh karena itu, jangan pernah Bapak Ibu tertarik kepada budaya permukaan makanan yang menarik, yang sesungguhnya banyak makanan sekarang yang instan, tidak thayyibah. Saya ulangi lagi, banyak sekarang makanan-makanan yang instan, halal tapi tidak thayyibah. Kenapa? Karena mungkin bisu'il mat'am, masih bercampur dengan benda-benda yang zat-zat kimia yang itu tidak diperbolehkan di dalam tafsir Munir Wahba Az-Zuhaili. Oleh karena itu, dengan ayat ini wa'malu sholihan, kalau yang dimakan itu rezeki yang halal dan bersih dan bergizi, maka ekspresi kognitif kita, keilmuan kita, sikap kita, perbuatan kita itu soleh, baik, pasti baik ya. Saya ulangi lagi, kalau yang kita makan itu rizqan halalan thayyibah, maka yakin dan pasti wa'malu sholihan. Jadi ekspresi diri kita, karakter kita itu adalah, kalau pengetahuan muncul pengetahuan yang soleh, yang baik, kalau sikap muncul sikap yang baik, kalau perilaku adalah perilaku yang baik. Ayatnya tadi wa'malu sholihan, itu karena akibat
dari makanan yang halal, maka kemudian berperilaku yang soleh. Bapak Ibu, oleh karena itu titik tracingnya di sini adalah, maka kita tadi sebagai manusia yang diciptakan dengan strata yang sama, maka harus hati-hati apalagi hidup dalam kehidupan sekarang. Maaf, saya tidak bisa hidup tanpa di HP saya ada bankingnya. Saya tidak bisa hidup tanpa di dompet saya ada ATM-nya. Saya tidak bisa bergerak kalau di HP saya hanya satu banking, karena khawatir tidak bisa satunya nggak bisa. Saya bisa bingung. Ketika saya bingung, maka otak saya tidak stabil. Ketika otak saya tidak stabil, saya khawatir saya bisa menjelekkan orang, saya tidak objektif menilai orang, maka itu akan muncul nokta hitam. Itu juga termasuk salah satu akibat disuil mat'am, karena ada nokta hitam. Ketika bicara ATM tadi itu, maka kita tidak bisa lepas kalau itu bank konvensional, harus diakui ada riba. Oleh karena itu, agar terhindar dari riba, sekarang di bulan Ramadan, kalau punya duit banyak dan kalau duitnya banyak, kemudian ribanya juga banyak, diambil kemudian dibuat, maaf kalau istilah saya, dibuat pembangunan, ya, dibuat disedekahkan untuk pembangunan, itu ya, pembangunan umum. Saya ulangi lagi, kalau punya duit banyak, maaf, saya sebut gak apa-apa karena ini sudah menjadi fakta. Menteri Pariwisata itu Sandi Uno ya, itu duitnya kan yang dilaporkan 10 triliun itu bunganya berapa itu? Nah itu yang bagus, bunganya diambil kemudian dibuat kepentingan umum, bukan untuk ibadah. Jadi dibuat kepentingan umum kemudian diserahkan kepada Allah. Maaf, pengalaman saya di Basnas, ketika ada orang-orang yang memberi ke Basnas, mamanya 200 juta, saya tanya itu, ini bunga bank atau memang asli duit Bapak? Ini bunga bank Pak. Saya terima itu. Tapi kemudian memang ini sudah peraturan di Basnas, maka kemudian untuk kepentingan umum, uang 200 juta itu untuk kepentingan umum, bukan untuk ibadah, yatim piatu, panti asuhan, tidak, tapi kepentingan umum, bangun WC, perbaikan jalan gitu. Dan itu kemudian saya ajak yang memberi itu, Bapak serahkan kepada kami dan serahkan pada Gusti Allah, pahalanya dari Allah. Karena saya yakin ketika membahagiakan orang lain, di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, memang kalau pendekatan yang ketat harus memang nabata, jadi harus tumbuh dari yang halal. Kalau tumbuh dari haram pasti haram. Tapi kalau membahagiakan orang, ada titik bahagia dari seseorang, itu adalah pahala. Oleh karena itu berangkat dari kias at-tabassum shadaqah. Jadi orang membuat orang itu bahagia itu adalah sedekah. Maka yakin Bapak uang 200 juta itu pasti mendapatkan pahala. Serahkan pada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya ingin bercerita. Di zaman Rasulullah itu, Rasulullah menyebut begini dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, summa dzakara ar-rajulu yutilus safar ash'asu aghbar. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Rasulullah SAW
yang suka berjalan jauh atau musafir. Yutilus safar, jadi suka berjalan jauh. As-asuh, rambutnya kocar-kacir panjang, tidak sempat memotongnya. Wajahnya berdebu, tidak sempat merawatnya. Kumis dan jenggotnya panjang, dan tidak sempat memotongnya. Kemudian seorang musafir itu yang ingin mencari Tuhannya, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan, ya Rabbu ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah. Tetapi laki-laki itu, kata Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tahu bahwa laki-laki yang musafir, yang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, wajahnya berdebu, bajunya camping, itu adalah selalu memakan barang yang haram. Walaupun tangannya diangkat ke atas langit dan mulutnya berkumit mengucapkan doa, tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW, wa mat'amuhu haramun, dia makannya adalah barang yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya adalah barang yang haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan pagi juga makan yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu lidzalik, tidak mungkin doanya yang tangannya diangkat ke atas langit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berangkat dari perkataan yang tadi itu, bahwa ketika asupan haram, maka doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang musafir yang mencari Tuhannya, yang hanya mencari Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak terkabulkan karena selalu memakan yang haram. Mat'amuhu wa malbasuhu wa mashrabuhu, dan sarapan baginya juga yang haram. Mana mungkin, kata Rasulullah Muhammad SAW itu, fa'anna yustajabu lahu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimakan adalah barang yang haram. Sekali lagi, kalau yang dimakan adalah barang yang haram, ekspresi wajah adalah wajah haram, ilmunya adalah ilmu yang dimunculkan selalu yang haram, suudzon dan macam-macam. Kenapa? Karena makanan yang haram. Dan yakin doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu saya sangat takut dan saya sangat khawatir bagi orang-orang biasa, strata yang biasa, tapi dia khusyuk menjaga kehalalan, menjaga syariah. Saya khawatir kepada orang yang seperti itu, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saya takut untuk bersalah kepada orang yang seperti itu, karena saya khawatir doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Apalagi kalau mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak Hasan besok mati. Saya takut itu, karena saya masih punya anak dan istri, tapi tidak saya berdoa masna wa thulatha wa ruba' gitu ya. Itu. Baik. Kata Rasulullah, akhirnya apa? Kalau doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wat. Atib, wahai Sa'ad, makanlah makanan yang halal dan bergizi. Jauhi makanan yang haram, jauhi makanan yang riba, agar doa kamu dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Takun mustajabat dakwah. Yakin dan pasti doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan Muhammad Rasulullah bersumpah, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, innal abda la yadkhul luqmatal haram fi jawbihi ma yataqabbalu Allahu minhu amal 40 yawman. Barang siapa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan asupan kepada mulutnya barang yang haram, maka doanya 40 hari tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati soal.
Kalau selalu makan yang haram, maka doanya 40 hari tidak dikabulkan oleh Allah. Dan Rasul bersumpah, wallazi nafsi biyadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kalau selalu masih memberikan asupan yang haram ke dalam mulutnya, ma yataqabbalullah amala arba'ina yaum, Allah tidak akan pernah menerima doanya 40 hari. Hadirin, sebagai penutup, hati-hati kepada orang biasa, walaupun bukan pejabat, tetapi orang itu adalah zuhud. Hati-hati kepada orang yang biasa, walaupun dia bukan parkir, tapi dia zuhud, menjauhi barang yang haram, tidak pernah sudon kepada orang yang bersalah. Hati-hati, karena khawatir doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, man sarrahu ayyastajiballahu da'watahu falyutib ta'matahu. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka falyutib mat'amahu, makanlah rezeki yang halal dan bergizi. Insya Allah, asupan, sekali asupan yang masuk ke mulut kita dari barang yang halal, maka doa kita juga 40 hari doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri 1 Syawal, insya Allah Jumat besok, maka kata anak muda, kata anak saya, walaupun raga tidak berjumpa, tangan tidak menjabat, tapi hati dekat dan melekat. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan di antara kita. Salah itu adalah pasti, tapi orang yang baik kalau salah minta maaf. Sekali lagi, salah adalah pasti, orang baik pasti kalau salah adalah minta maaf. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan di antara kita. Siapa tahu ada nukta hitam di hati kita. Mulai saat ini kita saling memohon ampun di antara kita dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku liqali hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.